Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sindianggraini dari kelas 644B25 dengan NIM 641903776. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya penganggaran perusahaan dengan judul budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Budget perubahan aktiva tetap ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Perubahan aktiva tetap antara lain pembelian aktiva tetap baru, pembuatan aktiva tetap baru, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru, perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik, penjualan aktiva tetap lama, pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi using. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Kegunaan secara khusus sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap yaitu 1. Merencanakan produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. 2. Rencana penjualan. 3. Kondisi aktiva tetap lama. 4. Umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. 5. Perkembangan dan kemajuan teknologi. 6. Ketersediaannya modal yang dimiliki perusahaan. 7. Metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca. Balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Adapun perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi pembelian aktiva baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Membuat aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan. Perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perubahan, menara kelebihan, kapasitas, dan sebagainya. Penurunan nilai aktiva tetap dan bentuk depresiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap yaitu agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun budget perubahan aktiva tetap antara lain 1. Budget unit. Budget unit yang akan diproduksikan khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. Ketersediaannya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada.
Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perubahan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Pengertian budget kas. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kegunaan budget kas. Secara umum, semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget induk neraca. Faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. 1. Faktor penerimaan kas meliputi budget penjualan, kegiatan persaingan di pasar, posisi perubahan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijaksanaan perusahaan dalam menagih piutang, budget perubahan aktiva tetap, rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. 2. Faktor pengeluaran kas antara lain meliputi budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar, posisi perubahan terhadap pihak bahan mentah, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi. Budget biaya administrasi, budget perusahaan, aktiva tetap, rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain. Bentuk budget kas bagaimana halnya dengan budget-budget lain. Bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, budget kas mencakup 2 faktor, yaitu faktor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Penyusunan anggaran kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting, artinya bagi penjagaan likuiditasnya. Dengan menyusun anggaran kas, akan dapat diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas secara operasi perusahaan. Dengan mengetahui adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan sebelumnya menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Karena masih cukupnya waktu, maka terdapat lebih banyak alternatif sumber dana, dan makin banyaknya alternatif sumber dana berarti dapat mengadakan pemilihan sumber dana yang biayanya paling rendah. Sebaliknya, dengan mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan sebagaimana menggunakan kelebihan dana secara efisien. Dengan kata lain, tujuan utama budget kas adalah untuk memberikan taksiran posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat dari operasional perusahaan, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya, sekaligus untuk menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas mengangsur untuk investasi. Menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, biaya, dan utang.
dapat pakai sebagai alat pemantu posisi kas secara terus-menerus. Penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran ini mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas yang pada umumnya berasal dari penjualan tunai barang jadi yang diproduksi, penagihan piutang, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain non-operation seperti misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Sektor pengeluaran kas yang pada umumnya pengeluaran untuk biaya-biaya, baik biaya-biaya utama maupun biaya-biaya bukan utama. Seperti misalnya pembelian tunai bahan mentah, pembayaran utang tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung, pembayaran biaya administrasi, dan pembiayaan biaya penjualan dan pembelian aktiva tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kas yaitu anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah penjualan akan memperbesar penerimaan kas. Keadaan persaingan di pasar, persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas. Persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperbesar pula penerimaan kas. Bentuk anggaran kas. Bentuk standar yang harus dipergunakan. Masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya. Oleh karena itu, budget kas mencakup dua faktor, yaitu faktor penerimaan kas dan faktor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule. Kas adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan atau disimpan di bank dalam bentuk giro dan digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, menghadapi hal-hal yang tidak terduga, dan memaksimalkan pendapatan bunga dan rekening giro. Selain itu, anggaran kas dapat juga didefinisikan sebagai perencanaan posisi kas untuk menjaga jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian, yaitu perencanaan penerimaan kas, aliran kas masuk, dan perencanaan pengeluaran kas, aliran kas keluar. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.